Pemirsa, penahanan Febri Adriansyah menandai babak baru pengusutan 3 kasus korupsi dan TPPU Jumbo di Kejaksaan Agung. Penahanan Febri berlangsung cepat hingga petugas kejaksaan yang terburu-buru tidak sempat lagi memakaikan rompi pink serta borgol kepada Febri saat dibawa ke rutan KPK. Kejaksaan Agung biasanya mengenakan rompi pink kepada tersangka atau tahanannya. Namun saat keluar dari pintu gedung utama Kejagung, Febri Adriansyah terlihat mengenakan kemeja batik lengan panjang. Tidak pula terlihat tangan Febri di borgol. Pak, Masnya punya siapa? Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Pak ada emas dan uang? Tidak tahu Pak ada emas Pak. Menjelang Jumat tengah malam itu, Febri ternyata digelandang ke rutan KPK. Penitipan tahanan Febri berdasarkan surat resmi permintaan bantuan dari penyidik Kejaksaan Agung dan telah mendapat persetujuan pimpinan KPK. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan, dan untuk selanjutnya sebagaimana fungsi koordinasi supervisi, kami akan terus aktif berkoordinasi dalam penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Kejaksaan Agung. Dan kami akan terus mendorong sehingga penanganan perkara bisa cepat, bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Sebelum ditahan, Febri diperiksa sebagai saksi, yaitu dalam kasus dugaan TPPU temuan emas seberat 74 kg serta uang tunai ratusan miliar rupiah di rumahnya di kawasan Sentul, Jawa Barat. Kasus ini merupakan pengembangan pengusutan pasca pengalihan dari Kortas Tipikor Polri. Sebelumnya, nama Febri sudah tercantum dalam 3 sprindik lainnya, yaitu dugaan korupsi terkait Asabri, transaksi BUMN, serta pengadaan batubara PLTU yang sempat memicu blackout massal. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah kuhap yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa, dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Sebelum ditahan, keberadaan Febri sempat misterius. Kemunculan terakhir Febri Adriansyah di depan publik adalah 10 Juli 2026, yaitu sebelum Febri mundur dari jabatannya. Dan Korkas Tipikor Polri juga masih belum menetapkan dirinya sebagai tersangka. Pelantikan Jampitsus Kejaksaan Agung yang baru juga berlangsung tanpa kehadiran Febri. Padahal pelantikan pejabat baru yang dihadiri pejabat lama merupakan bagian dari tradisi serah terima jabatan. Tujuannya untuk menunjukkan kesinambungan kepemimpinan yang biasanya diikuti penyerahan memori jabatan serta prosesi pisah sambut secara formal. Febri sangat mungkin menghadiri prosesi ini karena dirinya saat itu tidak sedang ditahan. Jumat pagi hingga malam, wartawan juga tidak melihat sosok Febri Adriansyah yang konon diperiksa di gedung utama Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejagung mengklaim Febri tiba sekitar pukul 13. Dalam pemeriksaan ini, Febri datang sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang.
Harapan masyarakat atas profesionalisme kejaksaan dalam mengusut kasus yang menjerat Febri sempat membubung tinggi. Pasalnya, pekan lalu Kejaksaan Agung langsung tancap gas pasca pengalihan penanganan perkara dari Kortas Tipikor Polri, yaitu dengan membentuk tim khusus berisi penyidik pilihan yang dinamakan Tim 9. Anggotanya 9 jaksa senior yang mayoritas pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Komandannya, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Tim 9 mendapat amanat mempelajari seperti apa duduk perkara, barang bukti, serta dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Febri. Polisi hingga pekan lalu juga masih terlibat aktif dalam kasus ini. Kortas Tipikor Polri bahkan melibatkan FBI serta Secret Service Amerika Serikat. Keterlibatan aparat asing ini untuk memverifikasi serta memastikan keaslian barang bukti berupa mata uang asing dolar Amerika serta emas batangan yang disita dari sejumlah titik penggeledahan. Namun tidak puas dengan kinerja Tim 9, sejumlah elemen masyarakat di Jawa Timur menuntut Febri segera ditahan. Mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Masa menuntut proses hukum terhadap Febri harus adil tanpa pandang bulu. Masa aksi mendesak penegak hukum menahan Febri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.